يا من شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita sekarang masuk bab yang baru, masih berkaitan dengan ghibah. Bab sebelumnya yaitu bab ke-255 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tahrimu sima'il ghibati, bab haramnya mendengar ghibah. Wa amru man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha wal inkaru ala qailiha, dan perintah bagi orang yang mendengar ghibah yang Allah haramkan untuk menolak dan mengingkari orang yang mengatakan ghibah. Fa in ajaza aw lam yaqbal minhu faraqa dzalikal majlisa in amkanahu. Kalau dia tidak mampu mengingkari dan membantah, atau dia mengingkari dan membantah tapi nasihat dia enggak didengar, maka dia faraqa dzalikal majlis, wajib meninggalkan majlis itu in amkanahu, jika dia mampu. Di sini bab ini nanti beliau akan membicarakan tentang orang yang mendengar ghibah atau duduk di majelis ghibah. Kalau bab yang pertama itu bab tentang orang yang ghibah, jadi dia sebagai pelaku. Kalau yang bab pertama itu sebagai pelaku. Kalau yang kedua bukan pelaku, dia bukan pelaku, dia bukan orang yang ghibah, bukan, tetapi dia orang yang diajak bicara. Dia mukhatabnya, orang yang diajak bicara oleh orang yang ghibah, atau dia itu duduk di majelis yang disebutkan di dalamnya ghibah. Maka Al-Imam Nawawi belum menyebutkan hukumnya haram mendengar ghibah. Orang yang ghibah haram, orang yang mendengarkan juga diharamkan. Terus kewajiban bagi orang yang mendengar ghibah itu apa? Kewajiban dia itu ada, di sini disebutkan ada dua. Yang pertama, dia harus mengingkari. Jika dia itu mendengar orang yang ghibah, maka dia ingkari, nasihati. Kalau tidak bisa mengingkari, maka dia itu harus meninggalkan majelis itu, meninggalkan orang itu. Itu berarti ghibah itu kemungkaran, maka orang yang melihat kemungkaran itu harus merubah. Falyughayyirhu, hendaknya merubah kemungkaran. Dengan apa? Dengan lisan, demikian juga dengan keingkaran kita. Kalau tidak bisa, maka terakhir itu mengingkari kemungkaran dengan hati. Wa dzalika aqaful iman, kata Rasulullah, dan dengan hati itu selemah-lemah iman. Dan kata para ulama, namanya orang mengingkari dengan hati itu tandanya adalah meninggalkan majelis. Jika dia itu mengingkari dalam hati tapi masih duduk di situ juga, walaupun hatinya mengingkari, maka tidak dianggap, berarti dia tetap berdosa. Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau yang lain, kitab Al-Adhkar, ketika menyebutkan tentang ghibah, beliau mengatakan di mukadimahnya, bagus ya, saya sebutkan mukadimahnya di kitab Al-Adhkar, bukan di Riyadhus Shalihin. Karena Riyadhus Shalihin Imam Nawawi jarang mengatakan ucapan pribadi. Di dalam kitab Al-Adhkar baru beliau itu menyebutkan pendapat beliau. Beliau mengatakan i'lam annal ghibata kama yahrumu 'alal mughtabi dzikruha. Ketahuilah bahwasanya ghibah sebagaimana diharamkan bagi pelaku sebagai subjek orang yang ghibah, itu diharamkan. Yahrumu 'ala sami'i istima'uha wa iqraruha. Demikian juga Allah haramkan, diharamkan bagi orang yang mendengar atau orang yang menyetujui. Fayajibu 'ala man sami'a insanan yabtadi'u bi ghibatin muharramatin an yanhahu.
Maka wajib bagi orang yang mendengar seseorang itu memulai ucapan ghibah untuk melarangnya. Illam yakhaf dararan zahiran, selama dia tidak ditakutkan ada madarat yang lebih besar, yaitu dia ingkari dengan lisan dia. Bagaimana ingkarinya itu bisa dibantah, ucapannya itu bisa dibantah. Kalau dia itu merendahkan martabat seorang muslim, bisa kita bela. Kalau tidak bisa, maka kita itu minimal kita suruh orang itu diam, yaitu jangan membicarakan aib seorang muslim. Tetapi itu wajib jika kita tidak takut akan madarat yang lebih besar. Fa in khafahu, tetapi kalau dia itu takut sebuah madarat yang lebih besar, wajib alaihil ingkaru biqalbihi, wajib mengingkari di dalam hatinya. Bagaimana caranya? Wa mufaraqatu dzalikal majlisi, wajib meninggalkan majlis itu. In tamakkana min mufaraqatihi, jika memang dia mampu meninggalkan majlis itu. Kemudian kondisi yang ketiga, fa in qadara 'alal inkar bi lisanihi aw 'ala qat'il ghibati bi kalimin akhar lazimahu dzalika. Jika dia mampu mengingkari ghibah dengan lisannya atau dengan memotong ucapan ghibah orang itu bi kalamin akhar, dengan ucapan yang lain, yaitu orang itu ngobrol misalkan masalah seseorang, kita bisa palingkan obrolan dengan cerita masalah pemandangan, cerita masalah mobil, maka wajib dipalingkan supaya obrolannya itu tidak bicara masalah ghibah. Fa illam yaf'al asah, jika dia itu mampu menggiring orang yang ghibah untuk bicara selain ghibah, tetapi malah dia itu diam saja, maka orang yang mendengar pun berdosa. Fa in qala bi lisanihi uskut, jika dia mengatakan dengan lisannya ketika mendengar orang ghibah, dia mengatakan diam kamu, wa huwa yashtahi bi qalbihi istimrarahu, cuma ngomong dengan lisannya tapi hatinya itu padahal senang ucapan ghibah itu, dia menikmati juga itu. Wa dzalika nifaqun, ini merupakan bentuk kemunafikan. La yukhrijuhu 'anil itsmi, dan itu tidak mempengaruhi dosanya, tetap dia berdosa. Wala budda min karahatihi bi qalbihi, dan namanya orang mengingkari ghibah itu harus di dalam hatinya juga mengingkari. Wa mataqarral maqamu fi dzalikal majlis alladhi fihi al-ghibatu wa ajaza 'anil inkar. Kalau orang itu putus sekali majlis itu, yaitu dia nggak bisa meninggalkan majlis itu karena majlis penting. Cuma ada orang yang ghibah di situ dan dia tidak bisa mengingkari. Dia tidak bisa mengingkari, au ankara falam yuqbal minhu, atau dia mengingkari tapi nggak didengar. Walam yumkinhul mufaraqatu bi tariqin, dan dia tidak bisa keluar dari majelis itu. Jadi ada ghibah di sebuah majelis, kita nggak bisa meninggalkan karena itu majelis penting. Cuma ada beberapa poin ghibahnya, dan kita juga nggak bisa mengingkari. Kita nggak bisa mengingkari, atau kita mengingkari pun nggak didengar ucapan kita itu. Maka harama alaihil istima'u wal isgha'u lil ghibati, haram mendengarkan ghibah. Terus bagaimana caranya itu? Bal tariquhu ayyadhkurullaha ta'ala bilisanihi wa qalbihi. Tetapi dia itu kalau ada orang ngomong ghibah, dia berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang penting telinganya enggak mendengar ghibah. Au bi qalbihi, atau berzikir dengan hatinya. Au yufakkiru fi amrin akhar, atau dia itu mikir-mikir yang lain saja. Yaitu tidak usah dianggap ucapan itu, mikir yang lain. Liyashtagila an istima'iha. Tujuannya apa? Supaya dia itu sibuk dengan ibadah dan tidak mendengar ghibah. Wala yadurruhu ba'da dzalika sima' min ghairi istima'in wa isgha'in fi hadhil halatil madhkurah. Jika dia duduk di majelis itu, ada orang ghibah tapi dia sibukkan dengan berzikir sehingga telinganya itu tidak mendengar, maka itu tidak berdosa. Tapi kalau dia itu mampu meninggalkan majelis itu, maka harus ditinggalkan. Ini ucapan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Jadi intinya di sini pembicaraan tentang masalah ghibah itu ada yang dibicarakan itu pelakunya, subjeknya itu di bab yang pertama yang sudah kita bahas. Atau yang kedua yang kita bahas di sini itu adalah orang yang mendengar ghibah, baik dia sendiri mendengar atau duduk di majelis yang di dalamnya itu ada ghibah. Al-Imam Nawawi dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa ayat. Ayat yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi.
Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, jika kamu melihat ada orang-orang yang mereka sedang meledek-ledek mempermainkan ayat-ayat kami. Di majelis itu ada sebuah majelis yang di dalamnya itu mempermainkan agama Allah Ta'ala, mempermainkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Fa'arid anhum, berpalinglah kalian dari majelis itu, pergi dari majelis itu. Ini yang pertama, kalau kita bisa pergi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, atau yang kedua, bisa duduk di situ selama dia, yaitu majelis itu sudah membicarakan yang lain. Kalau ghibah dosanya, majelis dosanya itu sudah hilang, pembicaraan dosanya, maka kita boleh duduk di situ. Wa imma yunsiyannaka syaitan, maka kalau kamu takut syaitan itu akan menggoda kamu, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka kamu jangan duduk setelah kamu itu mendapatkan ilmu bersama orang-orang yang zalim. Yaitu duduknya kita bersama orang yang zalim, walaupun kita itu tidak ngomong, tetapi kita ikut menikmati di majelis itu, maka kita berdosa. Kita juga berdosa walaupun kita nggak ngomong. Dan di sini alladzina yakhuduna fi ayatina, alladzina yakhuduna fi ayatina itu berbicara tentang orang-orang yang meremehkan, mengolok-olok ayat Allah Ta'ala, seperti orang kafir Quraisy. Tapi kata para ulama, mereka mengatakan ayat ini umum, majelis apa saja yang di dalamnya ada dosa, walaupun antum tidak mengamalkan dosa, tapi harus meninggalkan. Contohnya misalkan ada majelis di dalamnya ada khamr, orang minum khamr di majelis itu, walaupun antum nggak minum, walaupun antum mengingkari dalam hati, selama antum duduk di situ berarti antum ikut dosa. Bagaimana caranya itu? Harus kita ingkari dengan tangan kita. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, nggak mampu dengan hati kita. Ingkari dengan hati itu minimal meninggalkan majelis itu. Kalau kita masih di situ, kita dilaknat juga. Bahkan orang-orang Bani Israil itu, mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala itu gara-gara mereka itu duduk bersama pelaku dosa, walaupun mereka nggak berbuat dosa, tapi duduknya mereka itu sudah berdosa. Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil, telah dilaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dilaknat dengan perantara lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, laknatan itu Allah berikan kepada mereka karena dosa yang mereka kerjakan dan kezaliman mereka. Dosanya apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka itu tidak saling menegur akan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Itu termasuk apa? Termasuk kezaliman juga. Termasuk kezaliman. Diceritakan oleh para ulama, maksudnya itu mereka itu kalau punya teman yang sedang minum khamr, walaupun mereka nggak minum khamr, mereka itu duduk karena sungkan untuk ngomong itu, karena sungkan sehingga tidak mau ngomong, tidak mau menasihati, tapi dia nggak minum khamr juga itu, ngingkari dalam hatinya, tapi masih duduk di situ, maka mereka dilaknat. Sehingga ini majelis ini, walaupun dibicarakan dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang mencaci maki ayat-ayat Allah Ta'ala, seperti orang munafik dan yang lainnya, tetapi ini majelis umum. Setiap majelis yang di dalamnya ada dosa dan maksiat, maka kita tidak boleh duduk di situ. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, orang-orang yang beriman itu kalau mereka mendengar lahu, majelis yang di dalamnya ada sia-sia, a'radu anhu, mereka berpaling dari majelis itu. Mereka tidak akan duduk di majelis yang sia-sia itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, siapa mereka? Di antaranya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari majelis-majelis yang sia-sia. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Ayat ini dimasukkan dalam bab ini membicarakan bahwa bukan hanya lisan yang ditanya. Ketika ada orang ghibah,
bukan hanya lisannya ditanya, tapi telinga yang mendengar ditanya juga, mata yang melihat ditanya juga, hati yang ikut berpikir, ikut menikmati ditanya juga sama Allah Ta'ala. Maka walaupun antum gak ghibah, mulut antum gak ghibah, tetapi ketika telinga antum mendengar, mata antum melihat, itu pun nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'ai ini telah kita sebutkan tadi. Nah, sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama, atau hadis nomor 1528. Hadis pertama dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamati. Siapa yang membantah atau membela harga diri saudaranya sesama muslim, siapa yang membela harga diri seorang muslim, raddallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan membela wajahnya dari api neraka jahanam di hari kiamat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan karena rawinya itu ada yang dhaif, tetapi ketika dikumpulkan dengan banyak jalan akhirnya terangkat menjadi hadis yang kuat. Sehingga Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Yaitu hadis yang hasan itu maksudnya hadisnya itu lemah tetapi terangkat karena banyak jalan. Kenapa? Karena ada seorang rawi namanya Marzuq bin Abi Bakar At-Taimi dari Abu Darda. Itu rawinya dhaif, tetapi dikuatkan dengan rawi yang lainnya. Nah, jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala itu akan membalas seseorang sesuai dengan amalnya. Oleh itu ada sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Dalam istilah orang Arab itu mengatakan wa kama tadinu tudan. Demikian juga kamu itu bermuamalah sama orang, maka itu pun kamu akan dibalas seperti itu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal kita. Ketika kita itu membantu orang lain, maka di hari kiamat Allah akan bantu kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi, kata Rasulullah. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Demikian juga ketika kita misalkan membela harga diri seorang muslim, maka nanti Allah pun akan bela kita. Oleh karena itu balasan itu sesuai dengan kadar amal kita. Ketika kita itu di dunia sering membela harga diri seorang muslim, maka di hari kiamat nanti Allah akan membela harga diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara dijauhkan kita dari api neraka jahanam di hari kiamat. Itu disebabkan karena kita itu membela harga diri seorang muslim. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harga diri seorang muslim itu mahal. Harga diri seorang muslim itu mahal, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh direndahkan. Maka siapa yang merendahkan orang muslim, maka nanti Allah pun akan rendahkan dia. Siapa yang membuka aibnya seorang muslim, Allah akan bongkar aibnya juga. Maka siapa saja yang dia itu diribai sama orang, dia itu sedang diribai sama orang, itu karena dia itu juga ghibah sama orang lain. Sampai Abdullah bin Umar itu, beliau itu pernah ketika di depan Ka'bah, beliau mengatakan dengan sebuah kalimat keras sekali. Beliau mengatakan, ya man amana bilisani walam tu'min walam yadkhulul imanu fi qulbihi. Siapa, wahai orang-orang yang merasa beriman dengan lisannya, lisannya mengatakan mukmin, tetapi imannya belum masuk ke hatinya. Beliau mengatakan, jangan sekali-kali kalian membongkar aibnya seorang muslim dan mencari-cari kesalahan mereka. Maka siapa yang membongkar aibnya seorang muslim dan kesalahan mereka, maka Allah pun akan bongkar aibnya. Allah akan bongkar aibnya walaupun dia sedang di kamarnya. Dia sembunyi di kamarnya, Allah akan bongkar.
Maka ketika dibongkar sama Allah Ta'ala, lisan orang itu semuanya membicarakan orang itu. Kenapa? Karena dia membicarakan orang lain. Oleh karena itu, harga diri itu mahal. Maka harga diri seorang muslim itu jangan direndahkan. Apa saja yang membuat harga diri direndahkan, dosa. Oleh itu ada namanya dosa besar, itu namanya waqadfu al-muhsanatil mu'minatil ghafilat. Termasuk bentuk dosa besar itu adalah menuduh seorang wanita yang suci dengan wanita pelacur. Itu kan merendahkan martabat. Maka merendahkan martabat orang muslim itu tidak dibolehkan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan man radda an irdi akhihi, siapa yang membela harga diri saudaranya. Saudaranya di sini itu adalah akhihil muslim, saudaranya dalam iman, dalam Islam, bukan saudara kandungnya saja. Tetapi akhihi ini mencakup saudara seiman, siapa saja. Maka Allah akan membalas dengan membela wajah dia dari api neraka jahanam. Nanti wajahnya akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka jahanam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 1529. Wa an Itban bin Malik radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil al-masyhur. Dari hadis dari Itban bin Malik, Itban ini bisa dibaca Itban dengan dikasrohkan ain atau bisa ditomahkan Utban. Wa an Itban bin Malik radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil al-masyhur, dalam sebuah hadis yang panjang dan terkenal hadisnya, alladzi taqaddama fi babir roja, yang telah kita sebutkan dalam bab roja, panjang lebarnya itu hadisnya itu. Qala, di dalamnya itu ada cerita, dipotong, ini cerita di sini dipotong sama beliau. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sholat. Faqala, maka Rasulullah itu tanya, aina Malik bin Dukhshum, mana Malik bin Dukhshum itu di mana? Faqala rajulun, maka ada orang yang mengatakan dzalika munafiqun, Malik bin Dukhshum itu orang munafik, la yuhibbullaha wa rasulahu, dia tidak cinta Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, dibantah orang itu. Maka Rasulullah mengatakan, la taqul dzaka, kamu jangan ngomong seperti itu terhadap Malik bin Dukhshum. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah, bukankah dia itu sudah mengatakan la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajhallah, yang dia ketika membaca kalimat itu dia harapkan untuk mencari wajah Allah Ta'ala, yaitu ikhlas. Wa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, sungguh Allah telah mengharamkan bagi neraka, bagi orang-orang yang dia itu mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dia mencari wajah Allah Ta'ala, yaitu ikhlas. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Itban, beliau mengatakan Imam Nawawi, dan Itban bikasril ain alal masyhur, yang terkenal itu dikasrohkan ainnya, Itban. Wa hukiya dhammuha, tetapi diriwayatkan juga bacaannya itu bisa didomahkan, yaitu Utban. Utban. Wa ba'dahu ta'an muthannah min fuq, Utban, yaitu taknya itu disukun, taknya disukun, Utban. Thumma ba'un muwahhadah, dan baknya itu dipanjangkan, Utban. Wa dukhshum bi dhammid dal wa iskanil kha, kalau dukhshun itu dalnya dengan cara ditomahkan dan kha-nya disukun, dukhshun. Wa bi dhammi shin al mu'jamatain, dan shinnya itu didomahkan al mu'jamatain yang ada titiknya, dukhshun. Intinya di sini, ini ceritanya panjang. Jadi ceritanya itu Utban bin Malik ini, beliau sudah tua. Ceritanya ini saya ringkaskan ceritanya ini. Beliau itu sudah tua sampai matanya buta. Sebagian mengatakan tidak buta, tetapi matanya itu sakit. Tapi tidak sampai buta, tapi sudah lihat itu sudah nggak jelas. Akhirnya dia itu kalau ke masjid itu kerepotan. Maka dia itu minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kau datang ke rumah saya, kemudian engkau sholat di tempat saya ini, di rumah saya itu, mana saja yang kau suka. Nanti itu akan saya jadikan musholla, akan saya jadikan tempat sholat saya nggak bisa sholat ke masjid, maka itu saya ingin jadikan itu sebagai tempat sholat saya. Akhirnya Rasulullah SAW itu datang ke tempat itu bersama dengan beberapa sahabat. Sampai ke rumah itu, akhirnya Rasulullah tanya sama Utban bin Malik itu,
Aina turidu an usalliya? Wahai Utban, kamu pengen saya itu sholat di mana? Di rumah kamu ini. Maka ditunjukkan, saya pengen nanti sholatnya di sini, musholanya itu. Akhirnya beliau sholat, Rasulullah sholat di situ dengan para sahabat sholat. Ketika sudah selesai, akhirnya dibuka majelis, akhirnya pada ngobrol. Nah, ketika orang-orang kampung, yaitu berdekatan kan, namanya qabilah itu biasanya itu di negeri Arab itu kan kayak kampung kumpul. Satu saat di situ ada rumah besar, kemudian pada bikin rumah-rumah sebelahnya. Setelah itu apa, padang pasir, jauh nanti kampung berikutnya ya. Jadi satu kampung. Biasanya kalau ada tamu yang mulia itu, tamu yang terhormat itu, nanti tetangga-tetangga pada datang. Akhirnya pada berdatangan itu. Orang pada asyik ngobrol. Rasulullah itu ingat ada seorang sahabat namanya Malik bin Dukhshum. Maka Rasulullah tanya, mana Malik bin Dukhshum itu? Akhirnya apa? Orang-orang itu cerita masalah munafik, tentang jahatnya orang munafik dan yang lainnya. Maka setelah itu ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, itu Malik bin Dukhshum itu termasuk munafik juga. Supaya apa? Supaya mereka itu harapannya apa? Supaya Rasul itu mendoakan kejelekan bagi Malik bin Dukhshum. Tapi Rasulullah SAW faham. Maka Rasulullah SAW bantah orang itu. Kamu jangan ngomong seperti itu. Bukankah dia itu orang yang telah mengatakan la ilaha illallah dan ikhlas? Rasulullah di sini bukan main-main ini. Rasulullah itu memberikan rekomendasi bahwa Malik bin Dukhshum la ilaha illallah yang dia ucapkan itu ikhlas, dan itu rekomendasi yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengatakan Allah itu sudah mengharamkan bagi neraka kepada siapa? Kepada orang-orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas. Nah, jadi di sini dibahas panjang lebar nanti kalau kita bicara tentang masalah fikih itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat dalam mazhab Syafi'i itu sholat di masjid itu khilaf di antara mereka itu. Ada yang mengatakan fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah biasa. Ada yang mengatakan sunnah biasa. Kalau kumpulkan semua madzhab dalam masalah sholat berjamaah di masjid itu, ada yang mengatakan rukun pendapat Dhahiriyah. Itu mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib, sehingga siapa yang meninggalkan sholat berjamaah diusah. Ada yang mengatakan wajib tapi fardu kifayah, wajibnya kelompok. Kalau di masjid itu sudah ada sholat jamaah, yang lain gugur. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada juga yang mengatakan sunnah. Tapi kalau dalam mazhab itu tiga. Mazhab itu dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab itu berbeda menjadi tiga ini. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim itu, beliau merojekkan tidak diwajibkan. Kenapa? Karena kata dia dalilnya di sini. Dalilnya di sini. Nah, di sini yaitu Rasulullah itu membolehkan bagi orang yang punya udzur untuk tidak sholat di masjid. Kalau orang yang mewajibkan itu, mereka berdalil dengan hadis orang buta yang datang ke Rasulullah itu. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta. Saya itu tidak ada yang menuntun dari rumah saya ke masjid. Boleh nggak saya itu untuk sholat di rumah saya? Rasulullah setelah itu mengizinkan. Ketika orang itu berjalan, tiba-tiba dengar azan, ada azan. Maka panggil, hal tasma'un nida, kamu dengar azan nggak? Orang buta itu. Maka dia mengatakan, dia masih dari Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ajibhu, maka penuhi panggilan azan. Fa'ajibhu itu fi'il amr, menunjukkan berarti wujub, menunjukkan kewajiban. Nah di sini itu sama Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim digabungkan itu. Bagaimana cara menggabungkan hadis yang pertama yang kita baca itu, Rasulullah mengizinkan bagi orang buta untuk sholat di rumah. Maka Rasulullah datang ke rumahnya, Rasulullah sholat di situ itu, supaya dijadikan tempat bekasnya Rasulullah itu sebagai tempat sholatnya orang itu. Tapi dalam hadis yang lain, ada orang buta datang ke Rasulullah, minta diberikan keringanan untuk tidak ke masjid karena buta itu, tidak ada yang menuntun itu. Rasulullah mengatakan, kamu masih dengar azan enggak? Masih, kata Rasulullah, berarti kamu perlu panggilan azan. Jadi kalau hadis yang pertama, Rasulullah memberikan keringanan bagi orang yang buta untuk sholat di rumah. Hadis yang kedua yang kita sebutkan tadi, Rasulullah tidak memberikan keringanan. Terus bagaimana cara menggabungkan ini? Imam Nawawi bagus sekali itu metode beliau mengatakan, hadis yang Rasulullah itu tidak memberikan izin bagi orang buta yang lapor ke Rasulullah itu, kalau kita lihat siaknya itu, dalilnya itu, kisahnya itu, dia itu datang ke Rasulullah pengen minta sholat di rumah tapi mendapatkan pahala berjamaah. Kalau pengen pahala berjamaah, ya tetap ke masjid. Kemudian berjamaah itu kan, jamaah itu kan kemuliaannya banyak.
Bukan hanya sholatnya saja, langkah kaki, kemudian kita nunggunya di masjid, kita berjamaahnya, itu kan pahala. Kalau pengen mendapatkan itu, ya tetap sholat di masjid. Tetapi kalau hukumnya, berbicara masalah hukumnya itu ini hadis yang kita sebutkan, yaitu Rasulullah memberikan uzur bagi orang yang buta untuk sholat di rumahnya. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dan dipotong pas di sini itu Rasulullah SAW itu beliau membela Malik bin Dukhsyum. Ketika ada orang yang mengatakan Malik bin Dukhsyum itu munafiqun, la yuhibbullaha wa rasulahu, dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dibantah sama Rasulullah SAW. Berarti apa? Berarti kalau kita itu di sebuah majelis dan ada orang yang membicarakan orang yang nggak ada di majelis itu, ada orang yang ghibah membicarakan orang yang nggak hadir, maka ketika pembicaranya itu menyangkut harga diri sampai merendahkan martabatnya orang muslim, itu wajib kita bela. Wajib kita bela. Kalau kita tidak mampu membelanya, kita tinggalkan majelis itu. Nah, jadi harus kita bela, harus kita bela. Kalau kita bisa membela dengan lisan kita, dibela dengan cara apa? Sebutkan kebaikan orang itu. Disebutkan kebaikan. Walaupun apa? Walaupun terkadang itu ghibah itu benar gitu. Itu memang seperti itu saudara kita itu. Tetapi apa? Harus kita bela. Harus kita bela. Maka intinya Rasulullah SAW di sini beliau membela seorang sahabat namanya Malik bin Dukhsyum. Apalagi apa? Apalagi orang yang merendahkan beliau itu menjuluki dengan julukan munafik. Bukan hanya itu, lebih parahnya itu, dia membicarakan tentang kondisi hatinya kan, itu nggak main-main itu. Dia itu nggak cinta sama Allah dan Rasulnya. Itu kan urusan hati. Itu kan urusan hati, dan itu hati-hati, bahaya. Jangan sampai kita membicarakan hati orang. Jangan sampai kita bicarakan hati orang. Hati orang itu bukan urusan kita. Urusan kita itu yang zahir saja. Sedangkan urusan hati, wa hisabuhu 'alallahi ta'ala, hisabnya itu nanti kita serahkan kepada Allah Ta'ala, bukan kita. Kita nggak bisa ngurusi hati orang. Oleh itu dalam muamalah dunia itu, siapa yang menampakkan kepada kita kebaikan, kita hukumi orang itu orang baik, walaupun hatinya rusak. Urusan dia dengan Allah Ta'ala hatinya itu. Ada orang yang menampakkan kepada kita kerusakan, kejelekan, kita hukumi orang itu orang jelek, walaupun hatinya super baik hatinya itu, kita nggak peduli hatinya. Itu, dan itu umat berkata seperti itu. Oleh itu urusan dunia itu kita hanya bisa mengurusi hati orang, kita mengurusi zahirnya orang. Sedangkan urusan hati biarkan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tahu, karena Allah mengetahui dalam seseorang. Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita nggak bisa. Kemudian juga faedah penting di sini, faedah penting itu terkadang Allah dan Rasulnya itu memberikan rekomendasi tentang amal soleh seseorang, bahkan surga dan neraka. Jadi terkadang itu ada rekomendasi. Jadi terkadang Allah dan Rasulnya itu menghukumi seseorang per individunya itu dengan surga dan neraka. Itu luar biasa itu. Misalkan ada orang yang dihukumi akhirat seseorang. Jadi terkadang Allah dan Rasulnya itu membicarakan akhirat seseorang. Kalau sudah ada orang yang Allah bicarakan akhiratnya itu, maka berarti kita harus menetapkan. Tidak boleh kita itu menolak. Contohnya misalkan Allah dalam Al-Quran menyebutkan beberapa orang yang telah dihukumi. Contohnya Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab. Itu Allah hukumi, dalam Al-Quran ada, namanya disebut. Maka apa? Maka berarti kita harus menghukumi. Berarti apa? Orang-orang itu neraka jahanam. Contohnya misalkan Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya malah, walaupun nama istrinya nggak disebutkan, tetapi yang Allah sebutkan hanya wa mra'atuhu hammalatul hatab, yaitu wa mra'atuhu imra'ah istrinya. Tapi namanya siapa? Namanya nggak disebutkan. Tapi yang disebutkan itu Abu Lahab. Kalau Abu Lahab disebutkan, maka kita harus mengatakan Abu Lahab neraka jahanam. Dia di neraka jahanam. Kenapa? Karena sebutkan ayatnya itu seperti itu. Jangan sampai apa? Kita menolak hukum itu. Kayak orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang di Mesir itu, mereka mengatakan, bahkan mengharamkan orang baca surat Tabat. Nggak boleh orang baca surat Tabat. Kenapa? Kalau kita baca surat itu, kita telah merendahkan keluarganya Rasulullah SAW. Karena Abu Lahab bagaimanapun dia pamannya Rasulullah. Maka kita katakan enggak, selama Allah yang membicarakan, kita pun ikut membicarakan.
Jangan sampai apa? Kita menolaknya. Kalau kita menolak berarti kita ingkar sama Al-Quran, gak main-main ini. Berarti ada orang yang Allah menghukumi per orangnya, individunya itu surga dan neraka. Neraka kalau dalam akal jelas. Ada beberapa orang yang dihukumi neraka jahanam. Sedangkan kalau dalam hadis banyak juga. Dalam hadis banyak seperti Abu Jahal disebutkan Fir'aun hadhil ummah. Demikian juga yang lainnya banyak. Amr bin Luhai al-Khuzai, Rasulullah mengatakan dia di neraka. Bahkan ketika di neraka ususnya keluar. Jadi ada beberapa orang yang Allah sebutkan orangnya itu si fulan neraka, si fulan neraka, si fulan neraka. Ada juga orang-orang yang Allah sebutkan dia itu hukumannya di surga. Kalau di surga itu memang dalam Al-Quran nggak disebutkan namanya, kecuali para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dia penghuni surga nggak ada. Kenapa? Perhatikan di sini. Karena para sahabatnya Rasulullah dan umatnya Rasulullah itu nggak ada yang namanya disebut dalam Al-Quran kecuali satu. Kecuali satu saja. Yaitu siapa itu? Yaitu Zaid bin Harithah. Hanya satu sahabat yang disebut namanya. Falamma qadha Zaidun minha wataran. Ketika Zaid itu sudah menyelesaikan urusan dengan istrinya, yaitu cerai, zawajnaka, kami nikahkan engkau wahai Rasulullah dengan istrinya, bekas istrinya, yaitu mantan istrinya. Tetapi kalau yang lain nggak ada, hatta Abu Bakar nggak ada, hatta Abu Bakar nggak ada. Tapi Allah menjuluki sebuah generasi besar. Siapa itu? Muhajirin dan Ansor. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Generasi yang pertama dari kalangan muhajirin. Berarti kan itu sebutan golongan besar itu. Demikian juga orang Ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin. Allah menyediakan bagi mereka surga. Tapi kalau orangnya tidak. Tapi kalau dalam hadis banyak sekali. Ada namanya hadis mubasysyarah bil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, sampai sebutkan 10. Bilal di surga. Ada orang ini surga, ada orang yang ngomongnya keras, suaranya itu lantang sekali itu. Sampai ketika diturunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, kalian jangan mengangkat suara kalian di atas suaranya Rasul, suaranya Nabi. Antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Karena kalau kamu seperti itu, batal amal kalian dan kalian nggak sadar. Ada seorang sahabat, dia itu nangis ketika dengar ayat ini, hadis ini. Setelah itu pulang ke rumah sampai nggak mau keluar. Akhirnya suatu ketika ditanya, loh kenapa kok dia nggak pernah kelihatan? Matanya Rasulullah, dia itu takut kalau yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah dia, karena dia itu memang orangnya itu suaranya itu keras kalau ngomong itu. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa dia takut seperti innahu min ahlil jannah, dia itu termasuk penghuni surga. Jadi orangnya langsung penghuni surga itu. Jadi ada orang-orang yang memang divonis dia itu penghuni surga, dia penghuni surga. Apalagi terkadang ada wahyu yang membicarakan hati. Nah ini di sini itu Malik bin Dukhshum itu Allah membongkar hatinya. Yaitu hatinya apa? Dia mengatakan la ilaha illallah itu yabtaghi bidzalika wajhullah. Dia itu benar-benar ikhlas. Dan itu kan rekomendasi yang bagus sekali dari Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya di sini kalau kita perhatikan di sini Rasulullah SAW itu membela martabat dan harga diri seorang sahabat Malik bin Dukhshum ketika ada orang yang mulai merobek harga dirinya dengan cara menjuluki sebagai orang munafik. Apalagi julukan yang berikutnya lebih parah lagi, la yuhibbullaha wa rasulahu. Dia itu tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Adzan dulu. Hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu hadis ke 1530. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati taubatihi wa qad sabaqa fi bab taubah. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang menceritakan kisah taubatnya beliau. Dan telah kita jelaskan hadis ini, kita sebutkan di bab taubah. Qala Ka'ab bin Malik mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ketika beliau sedang di Tabuk, maka beliau kumpulkan para sahabat selesai peperangan. Setelah itu Rasulullah itu ingat seorang sahabat yang enggak ikut peperangan, yaitu Ka'ab bin Malik itu yang menceritakan cerita itu.
Maka Rasulullah mengatakan, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dikerjakan sama Ka'ab bin Malik, kenapa dia enggak hadir di sini? Faqala rajulun min Bani Salamah, maka ada salah seorang dari Bani Salamah mengatakan, ya Rasulullah, habasahu Burdah wan nadhru fi atifai. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu telah ditahan oleh burdahnya, ditahan oleh jubahnya, wan nadhru fi atifaihi, dan dia itu sibuk melihat ke dua pundaknya. Yaitu kata nanti Imam Nawawi mengatakan itu menunjukkan akan ujubnya, yaitu bangga, orang sombong, sehingga dia itu melihat pakaiannya dan melihat yaitu kedua pundaknya itu menunjukkan akan sombong dan ujubnya orang itu. Akhirnya ketika seorang dari Bani Salam mengatakan seperti ini, faqala lahu Mu'adz bin Jabal, langsung dibantah ucapannya sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, bi sama qulta, jelek sekali ucapan kamu itu. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira, kita tidak melihat Ka'ab bin Malik kecuali orang baik. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab. Muttafaqun alaihi, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, itafahu janibahu wan nadru fi itfaihi. Itfah itu janibah, dua sisi kanan kirinya, yaitu punggungnya, pundaknya. Wa huwa isyaratun ila ijabihi bi nafsihi, dan itu perumpamaan bagi orang yang ujub. Yaitu orang ujub itu kalau jalan itu sering lihat punggungnya itu, nelok kanan dan kiri, menunjukkan sombong dan ujub. Ini ceritanya panjang sekali dan ceritanya luar biasa, indah sekali ceritanya itu. Ceritanya sangat indah, cerita Ka'ab bin Malik ini, masya Allah, bagus sekali. Cuma ceritanya ini telah Imam Nawawi sebutkan di kitab Taubat. Taubat itu di awal-awal bab, termasuk di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin, dan ceritanya panjang sekali. Jadi ada dua hadis yang ceritanya panjang dan bagus. Yang pertama bicara masalah ini, kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Yang kedua hadithul ifk, cerita tentang Aisyah dituduh sebagai pelacur. Itu bagus ceritanya itu. Ceritanya itu intinya, Nabi Muhammad itu ketika membawa kemenangan gemilang di negeri Arab, akhirnya kekuatan besar siap menunggu, yaitu Romawi, siap menunggu. Akhirnya Nabi Muhammad mendengar kabar bahwa orang Romawi sudah mempersiapkan pasukan di Tabuk. Tabuk itu kalau dari Medina hampir sekitar 700 km. 700 km, Jakarta Surabaya. Saya pernah ke sana, jauhnya luar biasa itu. Saya ketika umroh itu, karena ada teman di Tabuk, orang Arab, saya ingin berjumpa. Akhirnya saya keluar dari umroh, harus beli visa baru untuk pergi ke Tabuk. Saya berangkat itu naik taksi, mahal bayarnya itu. Berangkat dari Madinah itu malam, jam-jam 10 malam Ramadan itu. Sampai sana itu jam-jam 7 pagi. Padahal apa, naiknya itu kencang sekali itu. Apalagi jalan-jalan sana kan sepi sekali itu. Cuma kita berhenti beberapa kali, tapi jauh, kayak Jakarta Surabaya berarti itu. Jauh sekali, dan kita lihat masya Allah itu jalannya itu, alhamdulillah kalau sekarang kan sudah diaspal. Kalau zaman itu batu-batuan sebelahnya itu. Dan itu kalau kita jalan itu ke Tabuk, dari Madinah ke Tabuk itu nanti melewati kalau di sana dikenal dengan namanya Madnan Soleh, yaitu kaumnya Nabi Soleh yang menjadikan gunung-gunung itu dipahat menjadi istana. Itu dilewati, kita melewati, dan kita lihat dari jalan ini, yaitu gunung-gunung yang dipahat itu kita lihat. Jadi intinya itu, Nabi Muhammad ketika mendengar pasukan Romawi sudah berkumpul di Tabuk, maka beliau mengejutkan mereka, yaitu tidak menunggu di Madinah, tapi berangkat ke Tabuk. Berangkat di Tabuk dalam kondisi musimnya panas, pas puncak-puncaknya. Biasanya kalau di negeri Arab itu kalau pas musim panas itu pas musim panen raya buah. Itu pas biasanya musim panas. Ini pas musim panas, panasnya menyengat. Pas mau berbuah, yaitu kebun-kebun mereka itu mau panen, dalam kondisi Rasulullah nggak punya harta, makanan nggak ada, semuanya nggak ada. Sampai Rasulullah kumpulkan para sahabat sodakoh. Masya Allah itu para sahabat semangat untuk sodakohnya, masya Allah itu. Datang
Para sahabat ada yang pulang ke rumah cari harta, nggak ada harta kecuali kurma. Maka datang Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ini kurma saya tidak punya apa-apa kecuali ini. Akhirnya ketika sahabat-sahabat yang miskin itu bisa bantu untuk perjuangan Islam itu cuma sedikit, dilecehkan sama orang munafik. Ini sedekah kecil kayak gini Allah nggak butuh, nggak diterima sama Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Orang-orang kaya tampil juga. Umar bin Khattab datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, setengah harta saya sedekahkan. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua harta saya sudah sedekahkan. Setelah itu datang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sampai dia itu membeli 700 kuda perang bersama dengan senjatanya. Kemudian setelah itu dia pulang lagi membawa 1 kandi emas. Luar biasa, sampai Rasulullah mengatakan, cukup ya Utsman, cukup. Terlalu banyak kamu sedekah itu. Nah, ketika melihat orang-orang itu sedekahnya itu jor-joran, maka orang munafik mengatakan, orang yang sedekahnya banyak ini pasti sombong itu, niatnya supaya dipuji ini. Sedekahnya kecil dicaci maki, sedekahnya banyak dicaci maki juga. Sampai Allah bantah itu, alladzina yalmizunal mutawwi'ina fis minal mu'minin, orang-orang yang mencela sedekahnya orang-orang yang beriman. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapatkan dari para sahabat kecuali semangatnya mereka untuk berjuang. Mereka merendahkan, sakhirallahu minhum, nanti Allah pun akan caci mereka itu. Yaitu orang-orang, Rasulullah mengatakan, siapa yang punya harta, punya bekal sendiri berangkat, yang tidak punya bekal pulang, karena kita nggak punya harta. Sampai akhirnya bahwa para sahabat yang miskin itu dia ditolak sama Rasulullah. Kamu punya bekal nggak? Nggak punya ya Rasulullah, pulang. Kamu punya bekal nggak? Nggak punya, pulang. Akhirnya bahwa para sahabat yang nggak punya bekal itu menangis. Mereka itu pulang nangis, dalam kondisi nangis itu. Sampai Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Masya Allah ceritanya itu, yaitu dan orang-orang yang mereka itu pulang dalam kondisi nangis mereka itu karena ditolak sama Rasulullah SAW. Allah yajidu ma yunfiqun, sampai mereka itu berharap mereka itu mendapatkan harta yang bisa untuk berangkat berperang. Sampai akhirnya apa? Datang Utsman, siapa yang gak punya harta dibiayai sama beliau. Jadi Masya Allah perjuangan para sahabat luar biasa. Sampai akhirnya para sahabat musafir jalan, dan rupanya mereka itu berjalan itu butuh 1 bulan. Butuh 1 bulan perjalanan, dan musuh yang dihadapi Romawi, nggak sembarangan itu. Negara paling kuat waktu itu, negara didaya. Senjatanya sederhana para sahabat itu. Akhirnya ketika para sahabat berjalan dengan para sahabat itu, Rasulullah berjalan dengan para sahabat, Romawi mendengar kisah itu, cerita itu, kabar itu, akhirnya mereka kocar-kacir. Akhirnya Rasulullah datang ke Tabuk dengan pasukan yang banyak. Rupanya di sana itu nggak ada orang Romawi, sudah melarikan diri, sehingga tidak terjadi peperangan. Kenapa? Romawinya nggak ada, sudah pada pergi, mereka itu ketakutan. Sampai para sahabat ini, apalagi kan jalannya kan batu-batuan di negeri Arab itu, batu-batu, dan apalagi perjalanan ke Tabuk itu bukan batu-batu yang biasa, batu-batu Arab itu tajam-tajam. Saya pernah naik gunung di sana itu, di Jauf itu, naik gunung. Kalau dengar orang Arab itu kan naik gunung tertinggi di Yaman. Itu saya lihat Masya Allah itu batunya itu bukan batu-batu biasa kayak kita itu yang bulat-bulat kayak itu, bukan. Batunya itu pecah-pecahan, tajam sekali batunya itu. Dan batu itu jarang sekali ada pohon-pohonan. Jadi jarang sekali ada pohon. Jadi kalau kita nggak pakai sandal, ya sobek itu kaki kita itu. Nah itu para sahabat itu, mereka itu pakai, ada seorang sahabat itu, lupa sahabatnya itu, dia itu naik tunggangan keledai sampai keledainya pingsan itu, nggak bisa jalan lagi keledainya itu, sampai tunggangannya sudah nggak kuat lagi, onta sudah nggak bisa lagi. Akhirnya apa? Jalan kaki. Ketika jalan kaki ketinggalan jauh dengan para sahabat, akhirnya dia lari sampai sandalnya lepas, sampai kakinya sobek-sobek. Untuk apa? Ngejar Rasulullah SAW. Perjuangannya Masya Allah itu. Coba kita lihat perjuangan Islam kayak itu luar biasa kayak gitu. Sampai di Tabuk nggak ada orang Romawi. Akhirnya Rasulullah itu duduk di sana beberapa hari, istirahat di sana. Maka dilihat siapa sahabat yang nggak ikut, siapa. Maka Rasulullah ingat Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab bin Malik kok nggak ada? Nah, akhirnya rupanya Ka'ab bin Malik itu cerita, saya itu waktu itu saya itu lagi seger-segernya itu, saya itu lagi sehat, dan saya itu di rumah punya 2 kuda. Orang kaya Ka'ab bin Malik ini, dia punya banyak pegawai, dia itu orang kaya, dia punya kebun banyak. Dan waktu itu kebunnya itu mau buah, akhirnya dia tergoda dengan kebunnya itu, sehingga bahwa dia itu punya angan-angan saja itu, besoklah saya kejar sama Rasulullah, kuda saya kuat, insya Allah lari cepat, sehari sampai ngejar Rasulullah SAW itu. Hari berikutnya
Sudah selesai satu hari. Hari berikutnya, senantiasalah besok saya kejarlah terus sampai 1 bulan. Akhirnya apa? Nggak berangkat. Rupanya ketika para sahabat berangkat, yang tidak berangkat, yang tinggal di Madinah itu hanya orang tua yang sudah beratur jalan. Demikian juga orang-orang yang sakit, wanita, anak-anak, dan orang munafik. Akhirnya beliau sedih sekali itu, karena tidak mendapatkan para sahabat tersisa di Madinah itu. Berangkat semua para sahabat itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah pulang. Ketika Rasulullah pulang, biasanya Rasulullah itu kalau pulang safar itu beli itu masuknya masjid. Setelah 2 rakaat duduk di masjid. Duduk di masjid, sahabat-sahabat yang nggak punya udzur dan nggak berangkat berjihad itu biasanya datang ke Rasulullah. Mereka itu menyebutkan udzurnya. Ya Rasulullah, saya gini. Kalau itu orang munafik, Rasulullah tanya, ya silakan. Datang lagi giliran satu lagi, ya Rasulullah, maaf saya nggak berangkat karena seperti ya silakan. Terus orang-orang munafik. Ya, Rasulullah menerima zahirnya saja ya. Urusan hatinya nanti Allah akan membongkar itu. Maka ada 3 orang sahabat mulia. Ka'ab bin Malik ini masih muda dan 2 temannya itu sudah tua. 3 orang sahabat mulia, sahabat. Ka'ab bin Malik itu bahkan dia itu ikut perang juga itu, sahabat mulia. Dia itu nggak punya alasan, saya itu memang malas gitu waktu itu. Sampai dia itu datang ke Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, orang Ansor yang paling pintar ngomong itu saya. Dan saya itu kalau pengen ngomong tentang alasan saya, pasti engkau akan tertarik. Orang munafik alasan semua sama saya itu hujahnya itu. Tapi ya Rasulullah, kalau seandainya saya ngomong bohong sekarang, engkau akan terima karena engkau itu menerima zahirnya itu. Tapi saya takut nanti Allah akan membongkar kebohongan saya. Maka saya katakan di sini, ya Rasulullah, saya tidak berangkat berperang karena saya itu tergoda dengan dunia saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya kalau seperti itu, kamu tinggal tunggu hukuman dari Allah Ta'ala. Setelah itu sahabat yang kedua, sahabat yang ketiga. Akhirnya mereka kata Rasulullah, saya terima alasan kalian, yaitu kalian itu rupanya malas, tinggal menunggu hukuman Allah Ta'ala. Setelah itu mereka disuruh pulang 3 orang itu. Hukumannya apa? Tidak ada seorang pun yang boleh ngomong sama mereka. Diboikot itu sampai Masya Allah itu mereka itu walaupun hidup di sebuah kota, nggak ada seorang pun yang boleh ngomong sama mereka. Ketika dia di pasar, tanya semua orang, bagaimana kabar kamu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Setiap sahabat yang ngocok ngomong, Allah wa Rasuluhu a'lam. Tidak ada yang mau sampai stres sekali itu, maksudnya itu sampai sempit sekali dunia itu. Sampai suatu ketika itu sudah berlalu waktu, sudah 30 hari. Setelah itu datang perintah untuk memulangkan istri mereka, tidak boleh satu atap. Setelah itu Ka'ab bin Malik datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya saya ceraikan? Bukan, tetapi yang penting kamu tidak satu atap dengan istri kamu. Dalam kondisi sudah sempit sampai stres juga itu para sahabat ini, Masya Allah. Kalau yang 2 sahabat itu, yang lain yang sudah tua itu, setiap hari nangis cuma di kamar itu, nggak keluar dari kamarnya. Setiap hari hanya menyesali dosa dia, tidak ikut berangkat perang. Sedangkan Ka'ab bin Malik dia berjanji, saya masih muda, sehingga saya ke pasar, saya ke masjid, saya kemana-mana itu, karena saya masih muda itu. Nah, sampai akhirnya datang sebuah surat, ini penting sekali ini. Saya sedang di rumah, tiba-tiba datang sebuah surat. Jadi ada orang petani datang ke Madinah, tanya mana namanya Ka'ab bin Malik, ditunjukkan kepada saya. Kemudian setelah itu dia datang ke rumah saya, kemudian bawakan sebuah surat. Dan kata Ka'ab bin Malik, saya itu pintar bahasa asing, bahasa Ibrani saya bisa. Akhirnya ketika saya buka, rupanya surat dari Raja Ghassan. Ghassan itu termasuk anak jajahan negara Romawi, Kristen berarti agamanya itu. Ketika dibaca suratnya itu, dia mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, Allah itu tidak akan menghinakan kamu. Kami telah mendengar kabar di negeri kami bahwa teman kamu, yaitu maksudnya Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu, telah merendahkan martabat kamu dengan hukuman seperti itu. Falhaq bina, kalau kamu kesepian di kota kamu, datang ke kota kita. Kita akan memuliakan dan kita akan berikan harta yang kamu inginkan. Kamu gabung bersama kita. Akhirnya kata Ka'ab bin Malik mengatakan, ujian ini lebih berat daripada sebelumnya. Setelah itu apa? Disobek surat itu, dibakar. Karena apa? Ini maksudnya di sini pentingnya itu apa kata para ulama? Orang kafir itu tetap memantau kondisi kaum muslimin. Hatta masalah pribadi kayak gini saja itu orang kafir tahu. Karena apa? Mereka memantau kondisinya itu, dan kesempatan itu mereka tetap jalankan kesempatan mereka itu. Setelah itu ketika subuh, Ka'ab bin Malik waktu itu nggak sholat di masjid. Tiba-tiba ketika Rasulullah sholat subuh, setelah sholat subuh diturunkan ayat wa ala thalathatil ladzina khulifu, kepada 3 orang yang kami akhirkan diterima taubatnya mereka itu. Sampai sempit dada mereka itu karena hukuman boikot itu.
Setelah itu ditobat mereka diterima sama Allah Ta'ala. Akhirnya ketika diturunkan ayat ini, para sahabat saking senengnya itu langsung keluar dari masjid mengabarkan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Ada yang teriak dari masjid supaya sampai ucapannya itu kepada rumahnya Ka'ab bin Malik. Ada yang naik loteng, ada yang sampai lari, ada yang sampai nunggang, langsung kendaraannya dipacu ke rumahnya Ka'ab bin Malik. Ketika dengar seperti itu, langsung sujud syukur Ka'ab bin Malik itu. Setelah itu dia mengatakan, saya bersumpah untuk memberikan hadiah baju ini yang saya pakai itu kepada orang yang pertama kali mengabarkan kepada saya. Rupanya kabar itu, gembira itu yang pertama kali sampai itu suara. Akhirnya ketika yang paling pertama sekali suara, maka beliau mengatakan, saya sudah bernadar. Tadi siapa yang ngomong, yaitu yang pertama kali mengabarkan saya, akan saya berikan hadiah baju saya. Tapi saya pinjam dulu. Saya pinjam dulu, nanti saya berikan kalau sudah selesai. Setelah itu apa? Ka'ab bin Malik itu langsung pergi ke masjid. Di masjid Rasulullah duduk. Ketika datang ke masjid, para sahabat berdiri berpelukan kepada Ka'ab bin Malik semuanya itu. Sampai setelah itu, sampai ke Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, absyir bi khairi yaumin waladatka ummuka. Kabar gembira kepada kamu, wahai Ka'ab bin Malik, ini adalah hari terbaik sejak ibu kamu melahirkan kamu. Itu apa? Tobat kamu diterima. Bahkan penerimaan tobat kamu itu Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, diabadikan, sehingga orang-orang sampai hari kiamat akan membaca surat itu. Ayatnya itu akan dibaca. Kenapa? Karena keteguhan kamu itu untuk dihukum sama Allah Ta'ala karena berbuat dosa. Dan itu sudah ditanya nanti, kalau silakan baca sendiri. Masya Allah, bagus sekali hadisnya itu. Itu di Riyadhus Shalihin ada. Kalau di situ ada, itu di bab taubat ada hadis panjang. Itu ceritanya indah sekali. Masya Allah, top ceritanya itu. Dan nanti kalau kita pengen bongkar faedahnya, banyak sekali faedah-faedahnya itu. Intinya di sini, itu intinya ketika Rasulullah itu sedang ditabuk, Rasulullah itu tanya, mana Ka'ab bin Malik kok nggak kelihatan itu? Ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik ini orangnya itu sombong gitu, sehingga dia itu cuma melihat kepada pakaiannya terus, sehingga kalau jauh-jauh kayak gini dia nggak mau itu. Akhirnya langsung dibantah sama Mu'adz bin Jabal, bin sama kulta, jelek sekali ucapan kamu ini. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khair. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak melihat Ka'ab bin Malik kecuali orang baik. Berarti maksudnya apa di sini? Mu'adz bin Jabal itu membela martabat beliau. Maka kalau kita di sebuah majelis ada orang yang membicarakan aib saudara kita, kita bantah dia itu. Katakan, kamu itu jelek sekali ucapan kamu itu. Dia itu orang baik. Dia itu penuntut ilmu. Apalagi yang dibicarakan seorang ustaz. Harus kita bantah, dia itu ustaz kita. Bagaimanapun dia itu ustaz kita itu. Ya, jadi harus kita bela. Harus kita bela selama kita di majelis itu. Kalau kita nggak bisa keluar, kita jangan duduk di situ dengar ucapannya orang itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita masuk ke berikutnya, masih berkaitan masalah ghibah, tetapi nanti akan dibahas tentang perkara-perkara yang dibolehkan dalam ghibah. Ada 6 perkara itu boleh dalam ghibah, itu dibolehkan. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.